Jadi warna kuning ini menggambarkan perintah untuk tauhid, untuk percaya kepada Allah, taat kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sumber cahaya dan sumber kehidupan. Jadi warna kuning itu ibaratnya adalah sinarnya matahari. Sama disebut simbol sama. Nah, simbol kiasan ini sami mawon. Ya. Jadi warna kuning ini simbol bahwa mereka itu diperintahkan untuk ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kuning ini menggambarkan adalah kepada sumber kehidupan dan sumber cahaya, yaitu Allah. Nah, jadi warna kuning ini untuk ingat kepada Allah, bahwa Allah itu merupakan sumber cahaya, sumber ilmu, ya, dan sumber kehidupan. Nah, jadi warna kuning ini makanya ditunjuk bahwa sapi warna kuning ini sebenarnya adalah suruh ingat atau perintah, ya, untuk ingat dan taat kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sumber cahaya dan sumber kehidupan. Ini bila mana dikaitkan dengan keilahian. Terus dikaitkan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Warna kuning ini adalah menunjukkan kehati-hatian dan pertobatan. Jadi warna kuning ini adalah hati-hati. Kita suruh dalam kehidupan ini sangat hati-hati, teliti. Makanya diajarkan sama beliau-beliau itu hati-hati. Dan warna kuning ini identik dengan sistem-sistem yang lain. Ya. Contohnya kalau lampu merah ini apa lampu? Jadi kuning itu, nah kuning itu apa berhenti. Ya. Termasuk kalau umpamanya sen lighting itu, ya itu warnanya juga kuning, artinya hati-hati mau belok kiri atau belok kanan. Nah, jadi warna kuning di sini ini sebenarnya adalah perintah bahwa manusia disuruh hati-hati dan disuruh tobat. Ya. Ya itu. Jadi maksud warna kuning di situ seperti itu. Jadi semuanya adalah kiasan-kiasan yang kita harus tahu. Kalau kita tidak ngaji, tidak tahu. Hanya warna kuning aja maksudnya apa, akan ngambang, tidak akan nggak tahu maksud-maksud atau tidak tahu apa. Ya firman-firman Allah tidak tahu. Ya, jadi kalau berfirman itu seperti itu, tidak jelas, kelihatannya tidak jelas. Nah, artinya supaya kita bisa cerdas untuk mencari dan ngaji. Nah, tujuannya ke sana. Bukan tahu-tahu dapat gitu, bukan. Jadi kita dituntut untuk ikhtiar, untuk ngaji, ya, untuk cari tahu. Makanya di awal-awal Al-Quran ada kalimat ikro, kata ikro, ya itu didahului dengan itu. Maksudnya ini adalah kita untuk mencari daripada rahasia-rahasia yang telah Allah turunkan atau tetapkan. Terus berikutnya, bagi kalau tadi untuk ilahiyah, ya, terus yang kedua adalah untuk kita, ya, yang ketiga untuk orang lain. Warna kuning untuk orang lain ini menggambarkan adalah kasih sayang, kedamaian, ya, kasih sayang, kedamaian, padang, ya, jadi terang. Artinya kita dianjurkan untuk baik sama sesama, damai. Padang artinya menyenangkan orang lain, saling kasih mengasihi, kasih sayang antar sesama kepada orang. Ini warna kuning. Jadi warna kuning itu terbagi menjadi 3, termasuk di sini ada 4 nantinya, ya. Jadi yang pertama sebagai peringatan secara ilahiyah, artinya kita harus ingat kepada Allah,
ya, bahwa Allah itu sumber cahaya, sumber kehidupan, sumber ilmu, ya. Yang kedua, memperingatkan kepada diri kita harus hati-hati dan bertobat, ya. Terus yang ketiga, kita harus baik dengan sesama, ya. Artinya saling menerangi, saling mengingatkan, ya, saling memberikan keuntungan, ya, saling memberikan keadilan, kedamaian. Nah, itu seperti itu. Apapun kebisaan kita, kemampuan kita juga berasal dari Allah. Nah, termasuk sumber kehidupan kita bisa hidup, dan hidupnya seperti apapun itu juga karena Allah dan dari Allah. Ya, termasuk di sini tujuannya adalah nanti akhirnya hikmahnya bisa menghidupkan orang mati. Itu atas kebesaran dan kuasanya Allah. Ya, kan gitu. Bila mana ada dalam Al-Quran ini tertulis, ya, atau kita mendapatkan contohnya juga hadis atau apa, ya. Nah, termasuk ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan, ya, yang disampaikan oleh para utusan Allah, baik itu Rasul, Nabi, guru kita dan orang tua kita. Walaupun kita belum paham, nah, sebaiknya kita tuh taat kepada beliau-beliau. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi, kenapa dianjurkan seperti itu? Nah, dikarenakan bahasa-bahasa beliau itu seringkali kita tidak paham. Nah, untuk mendapatkan pemahaman ini dituntut yaitu ikhtiar kita yang benar, yang tulus, ya, baru akan menemukan hikmah-hikmah yang baik. Ya, tadi juga sempat disinggung, itu. Jadi supaya mendapatkan hikmahnya sendiri muncul dari jiwanya sendiri, pribadinya sendiri. Ya. Ya, sehingga dengan muncul dari pribadi dan jiwanya sendiri, keimanan, ketakwaannya akan sempurna, akan bagus, bukan abal-abal. Bukan hanya seremoni, maksudnya seperti itu. Ya, contohnya di sini pun digambarkan warna. Loh, ini pun kalau tidak diterangkan maksudnya apa? Nah, sebenarnya. Jadi ada yang menerangkan. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa ini adalah masih rahasia kalau, ya. Kalau tidak kenyataannya di sini kan tidak dijabarkan tentang anunya. Pada akhirnya kaum itu Bani Israel tidak ngerti maksudnya apa, sehingga dia tanya terus. Nah, tanyaannya ini atas dasar daripada egonya. Bila mana umpamanya satu perintah itu dijalani, ya, itu akan mendapatkan hikmah-hikmah di situ, banyak sekali hikmahnya, dan akan terurai sendiri jawaban-jawaban, ya, di dalam dirinya, termasuk di dalam jiwanya dan rohaninya. Nah, itu akan lebih mantap daripada dikasih tahu orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa menjawab, Dia, Allah berfirman bahwa
sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Setelah kita membaca ayat 68, Al-Baqarah 68 sampai 69. Untuk 68-nya sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Untuk sekarang adalah yang 69. Ini adalah hampir sama. Ini adalah kelanjutannya. Jadi kira-kira apa hikmah atau yang kita bisa ambil pembelajaran di dalam ayat 69 ini? Kaum daripada Nabi Musa yang masih tidak mempunyai keimanan dan masih banyak pertanyaan serta masih ada keingkaran kepada Allah. Sampun. Jadi di sini ada dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu permohonan dari kaum Bani Israel. Yang kedua adalah jawaban daripada Nabi Musa. Permohonan ini kelihatannya halus. Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Walaupun kalimatnya agak halus, mohonkanlah. Namun di sini menggambarkan munculnya nafsu di dalam diri mereka. Keimanan, ketidakpercayaan, keraguan-raguan itu ada di dalam jiwa mereka masing-masing. Jadi butuh pembuktian-pembuktian yang notabene-nya atau yang tujuannya adalah supaya hasrat dan keinginan daripada kaum itu tercukupi atau terjawab. Bahkan andai kata pun terjawab, di sini pun dia juga akan ingkar pada nantinya. Artinya ingkar itu tidak akan yakin, imannya tetap juga belum bisa. Artinya belum bisa itu belum mengimani dengan sebenar-benarnya iman, hanya pengakuan di lisan saja. Ya. Dengan beberapa pertanyaan, pada akhirnya pertanyaan itu akan membelenggu dia sendiri. Jadi semestinya mereka menyembelih sapi betina. Dengan Allah memerintahkan lewat Nabi Musa untuk menyembelih sapi betina, itu sudah suatu kiasan, ada arti sendiri. Bila mana itu dilaksanakan akan membawa hikmah yang luar biasa. Nah, karena di sini masih butuh detail, artinya ketidakpercayaan, juga kepingin debat, ada nafsu, keakuan, keegoannya dan macam-macam, sehingga mempersulit daripada mereka sendiri. Nah, di sini dipersulit atau dibatasi dengan warna. Nah, kalau sebelumnya ini adalah sembelih sapi betina. Ya, kemarin diterangkan nggak tentang hakikat daripada sapi betina. Ini sekarang warna. Jadi mereka tanya warna. Dia Musa, ya, dia dikatakan dia di sini adalah Musa. Musa menjawab, dia itu dawuhnya Musa ini, dia itu artinya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning dan tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Jadi warna kuning di sini ini juga kiasan, ya. Jadi menentukan warna kuning, Allah memerintahkan warna kuning
ini ada maksudnya. Dan apa rahasia tentang di warna kuning ini? Kiasan apa di dalam warna kuning ini? Kira-kira tahu? Ada yang tahu kira-kira? Mungkin ada sudah melihat daripada referensi daripada yang lain. Mas Slamet mungkin? Boten jelasno warna kuning ini. Cuma fleksibelnya niku sami agak riasan niku wae. Cuman kuningnya niku napa notabene memang bisa lingkup warna nomor mboten kanu. Mboten pati jelas pindah wae. Mungkin Mas Lutfi pernah angsal Itu si api. Itu si api. api. Jadi warna kuning ini menggambarkan perintah untuk tauhid, untuk percaya kepada Allah, taat kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sumber cahaya dan sumber kehidupan. Jadi warna kuning itu ibaratnya adalah sinarnya matahari. Sama disebut simbol sama. Nah, simbol kiasan ini sami mawon. Ya. Jadi warna kuning ini simbol bahwa mereka itu diperintahkan untuk ingat kepada Allah, taat kepada Allah. Nah, kuning ini menggambarkan adalah kepada sumber kehidupan dan sumber cahaya, yaitu Allah. Nah, jadi warna kuning ini untuk ingat kepada Allah, bahwa Allah itu merupakan sumber cahaya, sumber ilmu, ya, dan sumber kehidupan. Nah, jadi warna kuning ini makanya ditunjuk bahwa sapi warna kuning ini sebenarnya adalah suruh ingat atau perintah, ya, untuk ingat dan taat kepada Allah, bahwa Allah itu adalah sumber cahaya dan sumber kehidupan. Ini bila mana dikaitkan dengan keilahian. Terus dikaitkan dengan keberadaan manusia itu sendiri. Warna kuning ini adalah menunjukkan kehati-hatian dan pertobatan. Jadi warna kuning ini adalah hati-hati. Kita suruh dalam kehidupan ini sangat hati-hati, teliti. Makanya diajarkan sama beliau-beliau itu hati-hati. Dan warna kuning ini identik dengan sistem-sistem yang lain. Ya. Contohnya kalau lampu merahnya lampu. Jadi Berhenti. kuning itu, Hati-hati. nah kuning itu berhenti. Ya. Termasuk kalau umpamanya sen lighting itu, ya itu warnanya juga kuning, artinya hati-hati mau belok kiri atau belok kanan. Nah, jadi warna kuning di sini ini sebenarnya adalah perintah bahwa manusia disuruh hati-hati dan disuruh tobat. Ya. Nah, itu. Jadi maksud warna kuning di situ seperti itu. Jadi semuanya adalah kiasan-kiasan yang kita harus tahu. Kalau kita tidak ngaji, tidak tahu. Hanya warna kuning aja maksudnya apa, akan ngambang, tidak akan nggak tahu maksud-maksud atau tidak tahu apa. Ya firman-firman Allah tidak tahu. Ya, jadi kalau berfirman itu seperti itu, tidak jelas, kelihatannya tidak jelas. Nah, artinya supaya kita bisa cerdas untuk mencari dan ngaji. Nah, tujuannya ke sana. Bukan tahu-tahu dapat gitu, bukan. Jadi kita dituntut untuk ikhtiar, untuk ngaji, ya, untuk cari tahu. Makanya di awal-awal Al-Qur'an ada kalimat Iqra, kata Iqra, yaitu didahului dengan itu, maksudnya ini adalah kita untuk mencari daripada rahasia-rahasia yang telah Allah turunkan atau tetapkan. Terus berikutnya, bagi kalau tadi untuk ilahiyah, ya, terus yang kedua adalah untuk kita, ya,
yang ketiga untuk orang lain. Warna kuning untuk orang lain ini menggambarkan adalah kasih sayang, kedamaian. Ya, kasih sayang, kedamaian, padang, ya. Jadi terang. Artinya kita dianjurkan untuk baik sama sesama, damai. Padang artinya menyenangkan orang lain. Ya. Saling kasih mengasihi, kasih sayang antar sesama kepada orang. Ini warna kuning. Jadi warna kuning itu terbagi menjadi 3, termasuk di sini ada 4 nantinya, ya. Jadi yang pertama sebagai peringatan secara ilahiyah, artinya kita harus ingat kepada Allah, ya, bahwa Allah itu sumber cahaya, sumber kehidupan, sumber ilmu, ya. Yang kedua, memperingatkan kepada diri kita harus hati-hati dan bertobat, ya. Terus yang ketiga, kita harus baik dengan sesama, ya. Artinya saling menerangi, saling mengingatkan, ya, saling memberikan keuntungan, ya. Saling memberikan keadilan, kedamaian. Nah, itu seperti itu. Terus yang berikutnya yang menyenangkan bagi orang-orang yang memandangnya. Jadi warna kuning di sini, kalau di sini ini identik dengan warna emas. Ya. Warna emas itu adalah bentuk kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan, ya. Jadi kalau kita sudah bisa mengalami ketiga hal tadi, insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan kepada kita. Di sini untuk memerintahkan untuk segera melaksanakan. Nah, ternyata sama Bani Israel tidak segera dilaksanakan, masih tanya ini, masih tanya itu, ya, gitu. Dan bahkan hampir-hampir tidak dilaksanakan karena begitu repotnya pertanyaan tadi dan jawabannya pun juga semangat. Jadi yang dikatakan di sini detailnya itu, jadi yang dikatakan kuning itu, kuning yang merah, yang tua, artinya orang memandang senang itu, sapi itu tidak untuk membaca, ya, tidak cacat. Nah, terus warnanya kuning ini tidak ada belang sama sekali, jadi polos, orang memandang tuh bagus, senang, ya. Nah, itu seperti itu. Ada pertanyaan? Dalam perumpamaan warna kuning pun saged diumpamakan nek balik malih ketauhidan niku kados sing diciptakno kados matahari niku. Kan juga sebagai sumber kehidupan yang menyinari, ya, itu secara makhluk, secara alam, ya. Tapi sebenarnya tujuannya bahwa semua itu urusan Allah. Jadi sumber Allah itu adalah sumber daripada cahaya. Cahaya itu melambangkan juga suatu keilmuan. Jadi pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh manusia ini seluruhnya adalah atas kehendak Allah. Ya. Jadi kamu jangan banyak tanya di sini ini. Artinya di situ itu. Jadi kan ini banyak tanya. Akhirnya sama Allah dijawab seperti itu. Saya lebih tahu. Ya. Dan manuto. Ya. Ibaratnya gitu. Ya, dan saya sumber kehidupan. Ya, artinya hidupmu semuanya, pokoknya segalanya adalah karena Allah. Ini. Ya. Jadi seluruh daripada pengetahuan kita dan hidup kita ini ada di tangan Allah. Ilingo kan. Nah, maksudnya seperti itu. Dia digambarkan dengan warna kuning. Jadi warna kuning itu dijelentrehkan, diuraikan itu kayak gitu. Secara ilahiyah adalah
seperti itu. Berpasrah diri istilahnya. Nah, bahwa apapun kebiasaan kita, kemampuan kita juga berasal dari Allah. Nah, termasuk sumber kehidupan kita bisa hidup, dan hidupnya seperti apapun itu juga karena Allah dan dari Allah. Nah, termasuk di sini tujuannya adalah nanti akhirnya hikmahnya bisa menghidupkan orang mati. Itu atas kebesaran dan kuasanya Allah. Nah, kan gitu. Ada pertanyaan lain? Tapi apa sih semua yang terjadi, semua yang kita kerjakan dia harus sesuai petunjuk Allah. Nggih. Nggih. Jadi bila mana ada dalam Al-Qur'an ini tertulis, ya, atau kita mendapatkan contohnya juga hadis atau apa, ya. Nah, termasuk ajaran-ajaran atau tuntunan-tuntunan, ya, yang disampaikan oleh para utusan Allah, baik itu Rasul, Nabi, guru kita dan orang tua kita. Walaupun kita belum paham, nah sebaiknya kita tuh taat kepada beliau-beliau. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi, kenapa dianjurkan seperti itu? Nah, dikarenakan bahasa-bahasa beliau itu seringkali kita tidak paham. Nah, untuk mendapatkan pemahaman ini dituntut yaitu ikhtiar kita yang benar, yang tulus, ya, baru akan menemukan hikmah-hikmah yang baik. Ya, tadi juga sempat disinggung itu. Jadi supaya mendapatkan hikmahnya sendiri muncul dari jiwanya sendiri, pribadinya sendiri. Ya. Ya, sehingga dengan muncul dari pribadi dan jiwanya sendiri, keimanan, ketakwaannya akan sempurna, akan bagus. Bukan abal-abal, bukan hanya seremoni. Maksudnya seperti itu. Ya, contohnya di sini pun digambarkan warna. Loh, ini pun kalau tidak diterangkan maksudnya apa? Nah, sebenarnya. Jadi ada yang menerangkan. Nah, ini adalah suatu contoh bahwa ini adalah masih rahasia kalau, ya, kalau tidak kenyataannya di sini kan tidak dijabarkan tentang anunya. Pada akhirnya kaum itu Bani Israel tidak ngerti maksudnya apa, sehingga dia tanya terus. Nah, tanyaannya ini atas dasar daripada egonya. Jadi makanya di situ dijawab warna kuning, yaitu tadi Allah apa tentang keilmuan tadi. Nah, ya, nah itu. Nah, ya, itu dijawab dengan itu. Nah, padahal bila mana umpamanya satu perintah itu dijalani, ya, itu akan mendapatkan hikmah-hikmah di situ, banyak sekali hikmahnya, dan akan terurai sendiri jawaban-jawaban, ya, di dalam dirinya, termasuk di dalam jiwanya dan rohaninya. Nah, itu akan lebih mantap daripada dikasih tahu orang lain. Ya, maksudnya walaupun termasuk itu umpamanya gurunya, tapi dalam proses ini dirinya itu akan bekerja atau berikhtiar, itu akan membawa suatu kemuliaan tersendiri, suatu kelebihan tersendiri, dan keyakinan maupun ketakwaan yang lebih sempurna. Jadi cara untuk mendapatkan petunjuk itu seperti itu. Jadi kita membuang 3 nafsu yang pernah kita bahas. Jadi nafsu itu ada 7, yang 3 kita harus buang. Nah, yang 4 ini harus kita kerjakan. Ya, untuk pengerjaannya yaitu tadi melalui proses-proses, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh ketaatan, kebersihan hati, segala macam, ya, untuk bisa menemukan jawaban daripada petunjuk-petunjuk yang Allah berikan. Ya.
Dan pertanyaan malih. Wonten pertanyaan. Kados elek mriki dia niku berarti melingkupi. Dia ini Allah itu dia yang mana nih? dia Allah. Nah, karena ini yang ngomong Nabi Musa, Nggih. Nuwun sewu. Niki Nggih. kan wonten diae Musa, diae Allah. nggih. Jadi dia nih umpamine gini. Jadi Perantara. di dalam ini ada kaum, ada Musa, ada Allah. Nggih. Loh, kaum ini nyebut Musa mesti dia. Dia. Nah, Musa menyebut Allah juga Dia. dia. Nah, maksudnya seperti itu. Dianya yang jadi dia Musa ini tuh yang nyebut kaumnya, Oh. ya. Terus dia yang satunya Allah tuh yang nyebut Musa. Nah, tuh maksudnya. Hmm. Bukan yang seperti yang pernah kita bahas aku kami bukan. Nah, Dia di sini berarti menunjukkan objek kedua. Nggih. Pihak kedua. Ada orangnya. Ada orangnya. Ada yang dituju. Ya. Jadi Bani Israel kan Nabi tanya Musa. sama Musa, ya dia Iya. itu berarti Nabi Musa. Iya. Terus Nabi Musa ngomong dia, nah itu Allah. Nggih. Nah, Amin. terus ada pertanyaan lagi ya. Pun, kula tutup ya. Jadi saya tutup. Sadaqallahul Al-Fatihah. Amin.